Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat goes jalan jajan. Hari ini Minggu, kita goes setelah kemarin ganti sprocket ya, ke ukuran agak besar yaitu 1140T di sepeda elemen FRC 52 ini. Sekarang kita akan coba bagaimana impresi berkendaranya sepeda road bike yang diganti sprocketnya menjadi sprocket agak besar ya. Sebelumnya di video pemasangan saya udah jelasin ya alasannya kenapa saya ganti sprocket bawaan FRC 52 ini yang semula 1128T menjadi 1140T. Berhubung saya tinggal di kota dengan area banyak tanjakan ya, akhirnya saya memutuskan untuk mengganti sprocketnya ke sprocket agak besar agar ringan digoes ketika memperoleh tanjakan. Hari ini Minggu, kita coba ke medan tipis-tipis dulu dalam kota. Ini rencana mau menyusuri jalur lingkar selatan kota Sukabumi ya, melalui jalur Ciandam. Nah, ini kita di jalan Cewel Pasir, turun dulu untuk menuju ke jalan Era Kosasi. Sebelumnya juga ada yang bertanya sprocketnya pakai apa sih. Nah, berhubung sepeda ini sepeda budget, jadi sprocketnya pun pakai yang murah-murah aja ya. Di sini saya pakai sprocket dari Pacific ya, 1140T, yang harganya cukup terjangkau, cuma 100 ribuan saja. Namun sprocket ini punya satu yang spesial ya, karena harganya murah ya, beratnya juga agak lebih berat dari sprocket yang mahal ya. Cuman untuk durabilitas, setelah diobservasi ternyata sprocket dari Pacific ini cukup kuat ya. Dari testimoni teman-teman yang udah pakai duluan, sprocket ini ternyata infonya kuat juga gitu loh. Nah, oke, kita ini udah masuk ke jalur Jalan Era Kosasi ya, kota Sukabumi, menuju arah Ciandam. Nah, ini saya coba dulu untuk rasio low gearnya ya, cukup santai, memang kayu hanya ringan ya, cocok untuk kita belok ke tanjakan. Ciandam aja kali ya. Enak lah buat yang santai-santai, dimana ini tujuan saya kan cuman gue senang-senang aja ya, bukan untuk menjadi seorang profesional atau seorang fanatik ya. Nah, kita belok ke kanan menuju arah jalan Ciandam. Di sini goesannya masih lumayan enak ya, karena medannya juga rata. Nah, sebelumnya kemarin itu saya pasang sprocket ini hari Sabtu sore tepatnya. Mungkin karena buru-buru saya asal pasang aja ya, settingnya juga belum maksimal. Nah, di sini untuk settingannya ini belum ketemu sepenuhnya ya. Saya juga belum tahu apakah RD bawaan sepeda ini, yaitu Shimano Sora ini, bisa ngangkat ke sprocket yang paling besar, yaitu yang ukuran 40T ya. Dengar info sih katanya Sora itu maksimal ranknya di 36T, tapi saya juga belum tahu ya, mungkin nanti kedepannya saya coba juga untuk setting lagi, siapa tahu dengan RD bawaan bisa ngangkat sprocketnya
ke sprocket paling besar itu 40T. Apakah bisa atau tidak, nanti kita coba lagi setting. Nah, ini memang udah bisa naik ya ke speed 8 di mata 32 kalau nggak salah, 32T. 32T juga udah sangat ringan ya sebetulnya untuk tanjakan, berhubung terbiasa pakai sprocket kecil. Jadi ketika diberikan sprocket sebesar itu, kaki itu ya udah terbiasa gitu ya, mungkin untuk tanjakan-tanjakan yang agak ekstrim digunakannya ya. Settingannya belum enak ya. Kelebihan dan kekurangan, Nanti kita setting lagi di rumah. untuk kelebihannya mungkin itu tadi ya, cocok buat digunakan di medan-medan tanjakan cukup terjal, karena mungkin ini sprocket dipakai biasanya untuk MTB, tapi saya juga nggak tahu sih, karena sepeda ini dikonversi ke gravel ya, jadi rasanya cocok-cocok aja sih, walaupun RD nya masih menggunakan RD Shimano Sora yang biasa digunakan di sepeda balap ya. Terus kelebihan selanjutnya, harganya juga cukup terjangkau di harga 100 ribuan saja untuk tipe sprocket dengan rank 9 speed ya. Terhitung cukup murah sebetulnya dibandingkan dengan merek-merek lain yang mungkin lebih terkenal atau produk dari luar, yang misalkan dari Taiwan atau dari luar negeri lah. Support it sebetulnya untuk gue santai saja. Kelebihan selanjutnya juga infonya, durability-nya bagus, alias sprocket ini kuat ya, mungkin dari bahannya ya cukup baik, terbukti dengan beratnya yang agak berat, ini hampir mencapai 900 graman lah kalau nggak salah, hampir satu inilah. Tapi kita juga belum menimbang dengan timbangan yang betul ya, hanya perkiraan saja. Next mungkin kita cek juga untuk kekurangan. Nah, karena berhubung ini masih baru digunakan, jadi saya belum bisa menilai kekurangannya itu apa. Namun karena sprocket ini diperuntukkan untuk MTB, jadi memang rank antar speednya itu tidak terlalu rapat ya, agak renggang. Jadi dengan menggunakan RD sepeda balap, biasanya yang digunakan itu sprocket rapat, jadi perpindahan giginya agak kasar. Agak kasar sih, itu aja sih sebetulnya. Mungkin kombinasinya juga kurang maksimal ya. Kedepannya mungkin bisa ganti RD ke RD yang memang diperuntukkan untuk sprocket dengan jarak gigi agak jauh mungkin gitu ya. Tapi selagi tidak ada masalah ya no problem lah. Kembali ke bahasan, dimana settingannya belum nyampe ke gigi terbesar. Ada opsi penggunaan Gotling di sini atau extender pemanjang RD ya. Tapi di sini saya nggak yakin buat pasang Gotling, karena khawatirnya banyak beberapa juga teman-teman pesepeda yang pakai Gotling itu tiba-tiba di jalan ada trouble ya, entah patah atau bengkok atau bagaimana. Nah dari situ jangan dulu lah, kita coba aja maksimalkan. Mungkin sehabis gue ini siangan pulang ke rumah setelah istirahat, nanti saya coba setting lagi untuk shiftingnya ya. Sebenarnya ini shifting udah lumayan, dari speed 1 sampai 8 itu naik turun oke sih. Cuman masih penasaran saja apakah bisa nih sampai ke
atau speed yang terakhir gitu ya, yang paling besar matanya. Besar ya, besar mingguan. Nah, nanti mungkin kita coba dan hasilnya nanti saya share juga ke teman-teman ya. Ya ini udah sampai ke pasar mingguan ya, di daerah jalur ya yang ke arah ke Limus Nunggal kalau nggak salah. Ini kita speeding dulu lah tipis-tipis di sini, mumpung jalannya rata. Kita coba goes agak cepet di sini sambil memanaskan kaki. Oke, kita gaspol. Ya ini saya juga belum Ngebut di jalur lingkar bisa selatan. pakai cyclocom ya, karena memang belum beli dan masih memilah-milih juga kira-kira cyclocom apa yang cocok untuk saya sesuai budget gitu loh. Yang jelas rencananya sih yang berbasis GPS ya. Nah ini saya pakai HP dengan aplikasi Relief. Di aplikasi tercatat dari GPS itu kecepatan bisa sampai dengan 40 up di medan lurus seperti ini ya. Hari Minggu ini saya coba gue santai saja, rencananya juga nggak jauh-jauh ya, cuman muter dari jalur lingkar selatan ke arah Cibolang, kampus Nusa Putra, ambil kanan ke Cisaat, lalu ke Degung, Lapang Merdeka, dan mungkin pulang lagi ke rumah. Dari teman-teman mungkin yang punya sepeda FRC 52 juga ada pengalaman ganti sprocket kah, bisa sharing mungkin di kolom komentar bagaimana pengalaman ganti sprocketnya. Karena sepeda ini saya konversi ke gravel, bannya saya gedein. Nah, saya juga seringnya goes ke tempat-tempat healing. Kayaknya cocok pakai sprocket ini ya. Minggu depan setelah settingan didapat, kita coba aja nanjak ke Situ Gunung mungkin. Apakah enak atau gimana, nanti kita coba. Nah ini kondisi jalur lingkar selatan di hari Minggu ini ya, cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan besar, apalagi sepeda motor banyak juga. Ada beberapa juga goeser. Sebetulnya goes di jalur seperti ini ngeri-ngeri sedap ya, karena memang jalurnya jalur cepat. Kita harus tetap hati-hati, apalagi dengan kendaraan-kendaraan besar yang lewat. Ya santai sajalah. Nanti kita akan melintasi juga daerah batas kota, ada jembatan itu ya, GWK, Gembok Cinta. Nanti kita coba chill dulu di sana, ya, ambil posisi lah buat foto-foto dikit gitu. Oke, lanjut aja gue santainya. Nah kenapa di percobaan kali ini nggak langsung ambil rute tanjakan, misal ke Pondok Halimun atau ke mana yang nanjak-nanjak. Nah berhubung belum sempurna settingannya, saya ngerinya takut ada apa-apa ya di sistem penggeraknya, entah itu RD-nya atau rantai atau apanya gitu loh, daripada
inilah mencegah aja terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti agak kerepotan ya kalau ke daerah atas itu kan sepi, agak repot lah kalau terjadi sesuatu. Kalau di sini kan rame gitu, kalaupun ada trouble ya udah aja kita pulang loading aja paling. GWK. Nah ini sampai di batas kota ya, di Gembok Cinta. Ini GWK nih, ada jembatan tugu-tugu gitu. Oke, kita chill dulu. Oke guys, jalan jajan kita sampai di batas kota Tugu GWK. Di belakang kita ini batas ya. Nah ini si Jagor juga parkir dulu di sini. Nah ini biasanya rame kalau hari Minggu di daerah sini. Teman-teman motor San Mori juga. Kita minum dulu sebentar lalu kita cus lagi. Foto-foto udah, minum udah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju arah Cibolang. Ya mungkin itu dulu aja untuk episode kali ini ya. Nanti kita tayangkan hasil setting RD di pertemuan selanjutnya.